mengatakan hidup itu perlu rencana. Sebenarnya ini keduanya ini kadang membingungkan. Nah, di sini saya ingin mengupas secara singkat sebetulnya ya. Yang benar bagaimana ya? Kan ini seperti paradok ya. Yang benar itu tanpa rencana atau pakai rencana, seperti itu kan. Nah, jadi begini ya. Sebetulnya semuanya itu benar ya. Menurut saya pribadi selama yang saya alami sendiri ya. Entah nanti kalau orang luar mengalaminya berbeda ya, namanya pengalaman memang berbeda-beda ya. Sejauh yang saya pahami dan saya alami, keduanya itu benar. Jadi hidup itu ya tanpa rencana, tapi hidup sendiri itu ya perlu rencana. Jadi semuanya benar sebetulnya. Nah, bagaimana untuk prakteknya? Jadi seperti ini ya. Kita tuh harus memahami rencana itu seperti apa. Apa yang disebut rencana, apa yang disebut program, apa yang disebut dengan keinginan. Ada orang berkata kehidupan itu tanpa keinginan, orang tuh yang ngalir aja. Hidup tuh mengalir, hidup saat ini, di momen saat ini. Seperti itu ya. Nah, ada yang berkata hidup itu ya memang membutuhkan impian, membutuhkan keinginan dan sebagainya. Ini kadang orang jadi bingung seperti itu. Yang benar yang mana? Ya, semuanya adalah benar seperti itu ya. Cuman kita tuh harus memahami apa sih sebetulnya keinginan itu dan apa sebetulnya rencana. Nah, ini yang ingin saya sinkronkan. Bagaimana prakteknya antara hidup tanpa keinginan sekaligus hidup memakai keinginan. Dua-duanya dipakai ya, tidak memilih salah satu tapi memakai keduanya secara sinkron, secara pas seperti itu ya. Pas menurut saya, mungkin juga bagi menurut orang lain juga tidak pas seperti itu. Jadi gini ya, yang disebut dengan keinginan itu adalah sesuatu. Nah, ini yang harus jelas sebetulnya. Keinginan itu adalah sesuatu yang berguna untuk bergerak. Nah, itu harus ditanda kurung ya, atau tanda seru ya, seperti itu. Apa yang disebut keinginan? Keinginan adalah sesuatu hal yang berguna untuk kita bergerak. Titik ya, hanya itu sebetulnya. Impian, rencana itu juga sama. Nah, bagaimana prakteknya? Seperti ini. Jadi contoh ya. Ketika mungkin Anda itu punya kenalan, misalkan punya kenalan di satu tempat, entah dengan lewat internet, entah lewat online, kemudian Anda dari pertemuan itu Anda punya komitmen tertentu pada orang tersebut. Misalkan saya punya komitmen ingin membangun kerjasama dengan si A misalkan. Nah, gara-gara komitmen tersebut di dalam pikiran dan hati Anda, kemudian Anda ingin menemui si A. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin ketemu si A karena dengan tujuan, dengan keinginan, dengan satu rencana bahwa nanti akan terjadi klik kerjasama. Misalkan seperti itu ya contohnya ya. Kerjasama bisnis, ini contoh. Nah, itu rencana, itu keinginan. Anda ingin ke tempatnya si A ya, dengan tujuan, dengan harapan nanti terjadi kerjasama. Jadi sebuah keinginan Anda itu menjadikan Anda itu bergerak dari tempat A ke tempat B, misalnya Jakarta seperti itu. Kemudian Anda pergi ke Jakarta. Nah, bagaimana untuk memposisikan diri supaya Anda juga hidup di saat ini tanpa keinginan ya, tanpa keinginan. Jadi benar-benar total di momen saat ini tanpa keinginan. Nah, caranya adalah setelah Anda punya keinginan tersebut, setelah Anda punya rencana tersebut, kemudian ya langkah yang Anda lakukan adalah lupakan. Jadi betul-betul Anda melupakan itu. Ketika mungkin Anda kemudian mulai action atau jalan dari kota A ke Jakarta tersebut ya, Anda mulai action, Anda mulai gerak. Dari keinginan itu menjadikan Anda itu bergerak. Nah, ketika Anda sudah mulai bergerak, disitulah momen dimana keinginan dan harapan serta rencana Anda itu harus dilepaskan seperti itu. Jadi tidak lagi melekat, tidak lagi berada di otak Anda. Anda sudah tidak punya rencana di situ ya, karena rencana itu di awal. Jadi sekali lagi ya, rencana itu di awal. Ketika Anda sudah bergerak, Anda tanpa rencana ya, Anda mengalir bersama alam semesta di momen saat itu ya. Nah,
Jadi ketika Anda nanti naik bis, itu sudah nggak berpikir apa-apa, nggak ada rencana, nggak ada pikiran sama sekali, ya jalan aja seperti itu, mengikuti aliran semesta. Ketemu si A ya ketemu. Nah, ketika Anda nanti ketemu si A dan tidak terjadi kontrak kerja, kontrak bisnis, atau mungkin si A tadi malah mungkin nggak nemui Anda nggak kecewa gitu loh. Mengapa? Karena Anda sejak awal tidak punya rencana. Anda hanya rencana itu sebuah alat yang berguna untuk Anda bisa gerak ke sana gitu loh. Tanpa ada keinginan Anda nggak bisa gerak gitu loh. Kalau Anda nggak punya keinginan apa-apa, ayo diam, nggak bisa gerak. Nah, keinginan itu berguna untuk Anda bergerak. Selesai ya. Tidak untuk menjadikan hasil ya, tidak untuk menjadikan hasil. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa dipakai semua akhirnya dua-duanya, keinginan dan tanpa keinginan itu bergerak bersama, keinginan tanpa keinginan, keinginan tanpa keinginan seperti itu ya. Keinginan itu di awal, tanpa keinginan itu di tengah dan di akhir. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika Anda bergerak mengikuti semesta, tiba-tiba kemudian Anda di jalan ketemu orang dan terjadi koneksi dengan yang selain. Nah, disitulah ketika Anda sudah melepaskan keinginan dan cita-cita serta rencana Anda yang awal tadi, di situ Anda bisa lentur ya istilahnya ya, tidak terpaku oleh pemikiran Anda yang di awal tadi karena sudah lepas gitu loh. Anda sudah mengalir bersama semesta di situ dan semesta mempertemukan Anda dengan, dan tujuannya sudah berbeda lagi ya. Anda sudah nggak punya tujuan gitu loh. Pertama pas Anda belum berangkat itu Anda punya tujuan untuk berangkat ke sana, tujuannya apa. Tetapi setelah Anda berangkat itu sudah nggak ada tujuan ya, hanya berangkat saja ya seperti itu. Hanya berangkat, hanya bergerak, hanya melangkah seperti itu dan sudah tidak ada tujuan, tidak ada harapan, tidak ada program di situ, tidak ada rencana sama sekali, hanya bergerak ya. Dari momen ke momen, dari momen ke momen, yang terjadi apa diikuti saja di situ. Anda hanya disuruh peka untuk memahami alam atau semesta di sekitar Anda seperti itu ya. Kalau peluangnya memang bukan kepada Pak A tapi kepada Pak B ya monggo kan gitu. Dan rencananya beda lagi. Rencana itu akan terjadi ketika terjadinya saat ini gitu loh, bukan rencana sekarang terjadinya besok. Ya seperti itu ya. Karena apa? Orang yang memahami bahwa rencana itu harus terjadi biasanya itu 85% nggak terjadi gitu loh. Misalnya Anda ingin menikah umur 25, ternyata menikahnya umur 30. Nah, ini kan udah gagal kan? Sehingga ketika Anda terpaku pada rencana, Anda menjadi stres gitu loh. Anda menjadi stres, Anda menjadi galau. Karena Anda menganggap bahwa rencana itu adalah hasil gitu loh. Rencana itu bukan hasil ya, rencana, hasil. Rencana itu pemikiran Anda, hasil itu yang menentukan tuh alam semesta ya. Anda nggak bisa menentukan hasil seperti itu. Ya, hasil itu bukan dari pikiran Anda. Antara rencana dan hasil itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Anda berencana A jadinya B, Anda berencana C jadinya E. Nah, ini selalu terjadi seperti itu ya. Makanya rencana ini jangan dikaitkan dengan hasil. Rencana adalah rencana. Ya. Dan harus berhenti pada saat Anda merencanakan itu, ya sudah selesai di situ. Ketika Anda bergerak, nah itu beda lagi. Ya. Dan gerakan ini akan menjadikan Anda dari momen ke momen ini akan menjadikan Anda tidak kecewa gitu loh. Nah, kenapa saya bisa mengetahui hal ini ya? Itu pertama kali saya pernah punya seorang teman seperti itu ya, yang mungkin secara tidak langsung mengajarkan pada saya ketika dia pergi itu simple gitu loh. Ketika pergi ya pergi aja gitu loh. Memang awalnya dia ingin kerja gitu loh. Dia ingin kerja, kemudian ada tawaran kerja dan sebagainya. Dia berpikirnya simpel. Kalau memang di sana saya nggak kerja ya saya hitung saya rekreasi dan di
Ya saya itu rekreasi seperti itu. Jadi tidak ada kekecewaan di sana, hanya berangkat gitu. Kalau kebetulan di sana memang bekerja ya oke. Kalau nggak bekerja ya hitung-hitung rekreasi lah, daripada mungkin tidak pernah ke sana gitu loh. Ya, jadi ada alasan untuk rekreasi seperti itu ya. Jadi di situ pemikirannya simpel sekali, sehingga kemudian tidak ada kekecewaan baik ketika Anda gagal dengan rencana Anda semula, atau ketika Anda berhasil dengan rencana Anda gitu loh. Karena antara rencana dan action itu dua hal yang berbeda. Rencana itu terhenti di saat Anda merencanakan. Selesai merencanakan, selesai ini. Ketika Anda action itu sudah beda lagi. Ketika Anda action itu Anda tidak memikul atau tidak membawa beban dari rencana dan keinginan Anda gitu loh. Rencana ya rencana, jika Anda bergerak ya sudah, gerak saja, mengalir saja sesuai dengan alam semesta seperti itu. Jadi itu ya kira-kira ya nyambungnya ya antara memadukan antara rencana dan tidak rencana, atau merencanakan dan tanpa rencana seperti itu. Keinginan dan tanpa keinginan, nyambungnya mungkin di sana ya. Dan ini sering saya praktekkan sebetulnya. Misalnya saya ingin ketemuan sama si A, rencananya itu, tapi ketika saya berjalan, saya tidak membawa rencana itu, hanya gerak saja. Tujuan saya kemana? Ke tempat A, sudah selesai, nggak ketemu ya nggak masalah. Gitu ya. Saya nggak masalah karena tidak ada rencana itu, tidak berpikir itu, tidak ada harapan ke sana. Yang penting gerak gitu loh. Sehingga tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, dan tidak ada pikiran yang macam-macam ya. Tetap bahagia ya, istilahnya seperti itu ya kira-kira. Mungkin ini bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi bertanya ya, dan teman-teman yang lain. Oke, gitu aja ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat malam.